Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham Bank Seculainer. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BEX dan ketujuh NBS. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks terkoreksi 0,134 ke harga 6.653. Transaksi ada di 10,7 triliun dan asing masih net buy hari ini 640 miliar. Jadi lebih bagus sepertinya. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6653 ya. 6653 berarti dia reject, tetap bertahan di neckline double bottomnya ini dan bisa juga ini pola symmetrical triangle dan dia hari ini retest 6600 trendline downtrend symmetrical triangle-nya nih ya. Dia retest terus naik. Jadi kondisi seperti ini karena membentuk candle hammer, besok itu harus hijau. Itu bagus. Nggak ada boleh cerita lagi dia merah ya. Jadi besok harus rebound dan bagusnya kalau bisa tutup di atas 6.700. Jadi dia harus naik 1%. Apakah mungkin? Ya kita lihat aja, semoga market mendukung. Jadi seperti itu aja untuk ISG ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat Sambuka juga tadi hampir ARB ditarik naik tuh ya. Juga tadi di rekomendasi saya suruh antri di bawah. Dari pagi saya suruh antri buka di bawah dan dikasih ya, dan sudah profit. Jadi seperti itu untuk ISG. Besok harus candle hijau, nggak ada cerita, dan kalau mau bagus tutup di atas 6.700 untuk IASG. MACD-nya juga masih mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas 0 masih terbentuk. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang hari ini ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy. Jadi 4 hari minggu ini asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM masih konsolidasi, supportnya 740. Kalau Bapak Ibu yang sabaran dan minat beli BJTM ya inilah saatnya, dia di 740 750 itu ya. ISG rebound, nanti dia juga rebound, targetnya 780 dan bisa aja menutup gapnya di Januari ini ya, kalau nanti breakout 780 minggu depan ya. Jadi sebulan ini bisa aja menutup gap di 805 untuk BJTM. Kalau dilihat EMA 20-nya dia hari ini di bawah EMA 20 tapi nggak masalah karena membentuk candle doji. MACD-nya juga masih mengarah ke atas dan juga ini ada bullish divergence, indikatornya turun, harga sahamnya naik ya. Ya semoga aja bertahan dan bisa lewat 780. Jadi seperti itu untuk BJTM ya. Ini khusus yang sabaran, yang nggak sabaran ya nggak bisa trading di sini. Kalau cari 1% ya belinya dekat support, nggak boleh lebih. 740 itu area beli kalau mau cari profit tipis ya, karena naik turunnya ini kan tipis saja, paling 1-2 aja kan. Dia bergerak konsolidasi ini support, tengah, dan resisten 3 ini. Jadi seperti itu untuk BJTM. Apakah bisa uptrend? Masih bisa ya, karena ini kan dia lagi konsolidasi setelah breakout neckline 740 ya. Memang seperti itu, pergerakannya lambat nih ya, dia konsol terus baru naik ya, tinggal nunggu breakout aja nih dulu 780 baru lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua ada BJBR yang hari ini ditutup menguat tipis 0,37% ke harga 1.355. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini juga net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga masih konsolidasi dan BJBR bertahan di atas neckline 1.300 yang jadi support, yang itu akan mengkonfirmasi kalau dijebol BJBR melanjutkan penurunan, dan terlihat juga BJBR terus membentuk lower high dan higher high. Jadi tetap peluangnya akan ke atas. Target terdekat 1400, kalau bisa breakout 1400 itu baru menarik, dia bisa di atas lagi bergerak ya. Dan kalau dilihat juga dia masih dalam downtrend channelnya ini ya. Ya ini ada pola symmetrical triangle. Nah, dia break 1400 ini baru lanjut konfirmasinya 1500 strong uptrend dan potensi ya nutup gap di 1600. Kalau mau beli BJBR yang penting sabar aja, tinggal cut loss. Kalau BJBR tutup di bawah 1300, targetnya 1500, tarik langsung 1500. Cuma perlu waktu dan time frame yang lebih, mungkin sebulan 2 bulan ke depan ya bisa sepertinya ke 1500. Jadi seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga ada BRIS yang hari ini melanjutkan penurunan 2,5
2,51% ke harga 1.745. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Tapi kalau dilihat 4 hari minggu ini ya bisa dibilang masih akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Breeze mengarah ke supportnya 1.700 karena terlihat setelah Breeze gagal melewati resisten minor di 1.800 dan dia membentuk candle hammer, dikonfirmasi dengan penurunan hari ini. Jadi arahnya kemana? 1.700. Mungkin ada pantulan, mungkin ya, karena ini terlihat juga di Juni dia sempat ke 1.700 terus mantul, dan juga itu adalah dulunya resisten yang cukup kuat saat dia breakout di tanggal 10 Desember 2020. Dia rally panjang nih, bahkan sampai hampir 4.000 ya, luar biasa nih waktu itu. Nah ya, dia naik 145% dalam waktu sebulan. Jadi ini juga bisa dilihat kan ada pola descending triangle. Apakah ini koreksi ABC? Mungkin nih ya, ABC. Apakah mantul? Ya kuncinya 1.700. Jebol itu jual ya, tapi tergantung masing-masing. Kalau saya lihat ya seperti itu gambarannya. Menurut saya Breeze mulai di area demand, semoga aja nggak jebol ya. Besok nawar aja, tapi disclaimer on ya, namanya trading saham downtrend harus siap cut loss, karena kalau nggak pakai cut loss, kalau dia jebol 1.700 itu berpeluang ke 1.400 target penurunannya. Jadi seperti itu untuk Breeze. MACD-nya padahal sudah mengarah ke atas, sahamnya turun, dia mengarah ke atas nih. Apakah ada pembalikan arah? Kalau besok dia candle merah terus ada tarikan rebound, bisa seperti itu ya. Pokoknya 1.700 itu kuncinya. Kalau jebol berarti dia turun dari low 18 Juni 2021, berarti lanjut bisa turun lebih dalam. Memang ada support minor 1.600, tapi target penurunannya itu bisa sampai 1.400. Seperti itu untuk Breeze. Apalagi kalau ini terkonfirmasi descending triangle, dia bisa turun bahkan lebih dalam nih, bahkan bisa ke 380, tapi itu terlalu dalam. Menurut saya paling mentok-mentok 1.000 ini ada pantulan, kalaupun jebol 1.400. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang hari ini ditutup juga terkoreksi 3,58% ke harga 1.480. Kalau dilihat transaksi asing padahal terus net buy ya, nilainya cukup signifikan. Apakah ini mulai akumulasi tapi sahamnya terus turun ya? Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sama, Agro neckline 1.400, setelah jebol 1.600 dia mengarah ke 1.400 karena naik turunnya Agro ini 200 poin. Nah jadi ya harusnya area demand udah di 1.400. Kalaupun dia ada pantulan sini menarik Agro. Jadi terkonfirmasi pola descending triangle, target penurunannya itu bisa sampai 650. Tapi kalau saya lihat ya janganlah, 1.200 itu juga sudah penurunan yang cukup dalam ya. Kemungkinan besar 1.400 ini bertahan Agro. Jadi bisa aja Agro kalaupun nggak mampu naik, dia konsolidasi dulu di range harga support 1.400, resisten 1.600. Jadi seperti itu untuk Agro. Menarik diperhatikan, kalau besok dia turun lagi ya coba aja buy on weakness, buy on support di area support ya. Kalau jebol 1.400 jual dulu. Namanya trading di saham downtrend itu ya seperti itu ya. Kemarin saya coba itu beli buy on support di 1.600, ternyata dia jebol, udah cut loss juga 2% ya cut loss kemarin. Saya nggak rekomendasikan, memang saya mau coba trading cepat aja ya, tapi ternyata nggak mampu bertahan, ya udah cut loss. Jadi seperti itu untuk Agro. Lihat di 1.400 ini saya perhatikan lagi, kalau ada flow momen bagus ya bisa masuk lagi lah, cari profit 3-5%. Kalau dia mantul bagus nih Agro. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke bawah, sangat tajam, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume juga makin meningkat. Jadi harusnya satu candle lagi merah kalau memang mau bertahan di atas 1.400 untuk Agro. Tapi disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,72% ke harga 274. Kalau dia transaksi asing hari ini BBKP net buy, tapi kemarin dijual yang cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP gagal lagi bertahan di atas 280 setelah tanggal 4 Januari dia mampu tutup di 282, kemudian candle merah, tapi ini doji dan volume koreksi 2 hari kecil. Jadi ini bisa aja pola morning star nanti kalau besok candlenya rebound dan tutup di atas 282 284 ya. Kalau nekat beli BBKP ini yang penting 270 jebol,
jual karena dia membentuk lower low lagi ya, berpotensi turun lebih dalam karena sinyalnya ini kurang bagus. Ini kan candle bearish engulfing nih. Nah, kalau dia jebol supportnya 270 ya arahnya 240, nggak ada cerita. Jadi kalau mau bagus besok dia harus rebound. Itu menurut pandangan saya. Ya, bisa aja market nggak sesuai, tapi ya kalau mau bagus besok tuh harus hijau, tutupnya di minimal 280 282 lah. Kalau tutup di atas itu bagus, ada peluang minggu depannya dia lanjut. Jadi seperti itu ya. Untuk BBKP MACD-nya padahal sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 masih terbentuk dan koreksi 2 hari volume kecil. Ya semoga aja besok Jumat bagus ya, ISG rebound. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada BEX yang hari ini ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tadi sempat naik ke 55 ya, lumayan tuh tektokan. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini itu net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEX memang sudah rawan untuk tidur, jadi sangat hati-hati. Ini terlalu beresiko kalau ngambil di area bawah ini, kecuali BEX nanti bisa tutup di atas 60 ya, atau 56 nih. Kalau dia tutup di 57 58 ya coba aja spek buy. Kalau dia balik lagi di bawah 56 ya jual dulu, karena ini kan terlihat dia konsolidasi itu di 52 sampai 56 tektokan aja di sini. Nah, kalau Bapak Ibu nekat beli dengan resiko dibawa tidur, siapa tahu yang punya barang atau penunggunya guyur dan dikunci di 50 ya itu resikonya. Tapi kalau nekat ya bisa aja di tektokin di 52 jual di 54 55 kan lumayan tuh, sekitar 2 poin ya, dapatlah 3 sampai 4% dalam satu hari ya. Cuman resikonya ya dikunci, dan susah juga kalau mau dapat di 52, pasti banyak yang antri untuk BEX. Jadi seperti itu untuk BEX. Apakah menarik? Kalau saya sih enggak. Saya lebih suka tunggu BEX di atas 68 ini. Kalau dia sudah di atas 68 ya ada akan uptrend ya. Tapi kan jauh nih dari 53 ke 68 nih, dia harus naik 29%. Jadi seperti itu. Ya atur aja lah bagaimana. Kalau mau tektokin ya di tektokin aja, ngapain simpan lama-lama. Kalau dalam satu hari bisa dapat 1-2% aja udah. Setiap hari ya bisa harusnya. Jadi seperti itu. Ya untuk BEX langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBS yang hari ini malah terkoreksi kembali cukup dalam 3,52% ke harga 82. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS juga kurang bagus, tapi ya masih bisa ditoleransi lah. 84 jebol juga akhirnya ya. Dia bertahan nih padahal dari awal Desember 84, tapi akhirnya jebol ya arahnya 80. Ya yang penting jangan jebol lah 80. Kalau 80 jebol ya jual aja, berarti dia akan positif lanjut downtrend. Tapi ini kan dia lagi konsolidasi, dan konsolidasinya ini bagus sebenarnya. Tunggu dia tutup di 90, kalau minggu depan bisa itu menarik, dan konfirmasinya 100 kalau di breakout udah akan uptrend untuk PNBS ya. Jadi seperti itu untuk PNBS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Dan juga kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, di tanggal 9 minggu ini saya akan adakan kelas untuk belajar scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham, dan juga bandarmologi end of day. Bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram nanti, atau DM aja kalau nggak mau ribet. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.